Kalian maju saja bareng-bareng. Jangan gegabah dulu. Jumlah mereka terlalu banyak. Pak Joko, kita bisa bicarakan baik-baik. Nggak perlu bicarakan lagi. Teman-teman semua. Pak Fajar, tolong ambil alih aliansi Gunai. Apa maksudnya? Pak Fajar, Anda ini pasti orang hebat yang punya masa depan cerah. Jadi, aku ingin membawa teman-temanku buat berpihak ke sisi yang benar. Apa maksudmu? Semua bahan obat grup Susanto sudah kami kembalikan ke posisi semulanya. Sebagai itikat baik, kami sudah kembalikan semua bahan obatnya 2 kali lipat. Kalau nggak percaya, Anda bisa telepon buat tanyakan. Pak Fajar, ke depannya, aku dan teman-temanku bakal setia kepada Pak Fajar dan Nona Rani. Bakal setia kepada Pak Fajar dan Nona Rani. Aku sudah tanyakan. Memang dikembalikan 2 kali lipat. Aliansi Gunai dan keluarga Pradipta punya hubungan apa? Apa kerja sama kalian? Beberapa keluarga hebat punya interaksi. Tentu saja demi bisnis. Kerjasama yang dikatakan adalah keluarga Pradipta ingin mendapatkan obat langit. Jadi menggunakan aliansi Gunai buat menekan grup Santoso. Jadi hubungan mutualisme. Tapi Pak Fajar tenang saja, karena kami sudah bersumpah setia pada Anda. Mulai sekarang, kami bakal memutuskan semua hubungan dengan keluarga Pradipta. Mengambil alih kalian bukan ide buruk juga. Kebetulan bisa menambah tim divisi Satpam. Menerima aliansi Gunai jadi divisi Satpam? Atau mereka nggak keberatan? Nggak masalah. Asal Pak Fajar memerintahkan, kami bakal melakukan apapun itu. Katakan yang sebenarnya, kau ini manusia apa? Melihat sikap Joko, jelas banget kalau kematian Bambang ada hubungannya samamu. Aku ini cuma pengawal biasa. Ini mungkin karena nurani Joko tiba-tiba tersadarkan. Ya kan? Lalu dia berpihak pada kita. Joko umumkan bergabung dengan grup Santoso, di mata keluarga Pradipta itu sama kayak mengumumkan perang. Setelah ini, kau bakal semakin bahaya. Lebih baik aku yang menjadi sasaran daripada kau yang selalu jadi sorotan. Kalau dia mencariku, itu bukan hal susah. Membual saja terus. Aku haus. Pergi buatkan kopi. Bukankah kau punya asisten? Bukankah kau pengawalku? Kenapa kau nggak menurut sama atasan? Kau mau dipotong gaji? Aku nggak mau. Lagian bukan kau yang menggajiku. Bu Rina, perwakilan keluarga Pradipta sudah datang. Mereka meminta adakan rapat Dewan Direksi. Secepat ini. Aliansi Gunai di bawah sudah bersiap mengepung dan ambil alih keluarga Permana yang hilang itu sebagai peringatan. Sekarang mau gimana? Tunggulah sebentar lagi. Siapa tahu grup Susanto nggak bisa menunggu lagi. Kalau hari ini nggak kasih penjelasan yang memuaskan buat keluarga Pradipta, menurut kalian grup Susanto bisa bertahan berapa lama? Benar. Sekarang pilihan grup Susanto cuma ada satu, yaitu berkompromi. Maya, katanya dia itu dulu membangun perusahaan ini dengan Pak Arif, barulah terbentuk grup Susanto. Sekarang dia bahkan sudah turun tangan. Dengan kondisi grup Susanto sekarang, menunduk dan bergabung dengan keluarga Pradipta adalah keputusan yang bijaksana. Bibi Maya, perusahaan berkembang mengandalkan kemampuan, bukan mengandalkan menjadi budak orang. Bu Rina, kau yakin mau begitu sembarangan menentukan masa depan semua orang di grup Susanto? Rina, waktu aku dan ayahmu sama-sama merintis, kau bahkan belum lahir. Aku nggak bakal biarin grup Susanto hancur di tangan anak muda yang arogan kayak kau. Bu Rina, aku terus terang saja. Kalau mau mempertahankan grup Santoso, harus pakai obat langit sebagai mas kawinmu. Orang dan resep obatnya harus diantar bersamaan ke keluarga Pradipta. Aku nggak bakal serahkan obat langit. Mau masuk ke keluarga Pradipta, itu lebih nggak mungkin lagi. Semua yang menyinggung keluarga Pradipta nggak ada yang berakhir baik. Apa kau mau kami semua ikut mati bersamamu? Orang aliansi Gunai sudah mengepung di lantai bawah. Sebentar lagi perusahaan bakal bangkrut. Nggak ada uang, masih mau pertahankan harga diri apaan? Benar. Aliansi Gunai?
Kalian salah paham. Joko datang berpihak dengan grup Susanto. Kau ini terlalu kaget sampai terbodoh ya. Cuma seorang gadis pakai apa buat aliansi Gunai ganti berpihak? Kau pikir cuma sepatah dua kata bisa buat kami percaya? Itu memang beneran. Sudahlah. Aliansi Gunai bahkan bisa hancurkan grup Santoso beberapa kali. Kau ini jangan keras kepala lagi. Pak Bagus itu pria luar biasa, masih nggak sepadan denganmu. Kau jangan nggak tahu diri. Keponakanku, kau ini wanita. Jangan bersikeras memaksa memimpin perusahaan lagi. Menikahlah dengan Pak Bagus dan layani suamimu. Bukankah itu lebih baik? Kenapa enggak kau saja yang menikah? Joko, Bos Joko kebetulan naik kemari. Aku bawa dia mengenal tempat ini. Mulai sekarang, aliansi Gunai berada di bawah sistem keamanan grup Susanto. Siapa yang berani menyakiti Bu Rina, berarti melawanku. Joko, kau berani banget mengkhianati keluarga Pradipta. Rina, kau benar-benar cari mati. Kau sudah membuat marah keluarga Pradipta? Mana mungkin bisa hidup lagi? Aku mau keluar dari grup Susanto. Kami juga keluar. Kami semua keluar. Benar, semuanya keluar. Kami semua keluar. Benar, kami semua mau keluar. Apakah aku terlalu baik? Bagus. Joko, keluarga Pradipta nggak bakal memaafkanmu. Aliansi Gunai tunggu mati saja. Sialan. Grup Susanto bakal segera bangkrut. Kalian benar-benar gila. Vina, aku nggak peduli berapa banyak uang kau menyuap Joko. Kau sudah menyinggung keluarga Pradipta. Aliansi Gunai juga nggak bisa membantumu. Kalau begitu biarkan mereka datang mencariku. Kalau mereka nggak datang, aku bakal menemui mereka. Kau masih mengempuri. Cuma seorang pengawal sialan, kau percaya nggak aku bisa membuatmu enyah? Fajar adalah orangku, kau mau siapa yang enyah? Sudahlah, enyah apanya? Dengan keadaan grup Susanto sekarang, kita semua bakal tamat. Benar, kita semua bakal tamat. Ini sudah menyinggung keluarga Pradipta. Bagaimana ini? Aku janji pada kalian, grup Susanto bakal segera bangkit. Kau cuma bicara saja. Dengan apa kami mempercayaimu? Kita bisa buat perjanjian. Dalam 6 jam, aku buat grup Susanto bangkit. Kalau aku kalah, aku bersedia menyerahkan posisiku sebagai CEO grup Susanto. Baiklah. Kalau kau kalah, kau serahkan resep obat langit enyah dari keluarga Susanto. Baiklah. Karena begitu, tambahkan 1 poin taruhan lagi. Kalau Bu Rina menang, kalian semua pembuat masalah, serahkan semua saham di grup Susanto, lalu enyah. Serahkan semua saham grup Susanto, lalu enyah. Dalam 6 jam bisa apa? Benar juga, dalam 6 jam saja kau bisa apa? Pengalaman kami semua yang ada di sini lebih banyak daripada pengalaman kalian semua. Hari ini aku tegaskan kalian pasti bakal kalah. Kebun bakalku nantinya. Jangan bilang paman mempermainkanmu. Ingat 6 jam. Kau merasa nggak nyaman? Mereka semua adalah senior di perusahaan. Dulu, mereka berjuang bersama ayahku membangun grup Susanto. Mereka juga sudah melihatku besar. Sekarang, Lakukanlah yang seharusnya. Jika perusahaan nggak ada orang-orang yang cuma melihat keuntungan, kau bakal lebih mudah mengurusnya. kau benar. Aku pasti bisa menjaga grup Susanto. Aku pasti bisa menjaga grup Susanto. Kau sudah punya cara.
Akhirnya sudah berakhir. Rina, mengabaikan nasihat orang tua cuma bisa merugikanmu. Untuk apa kau bersikeras memberontak dalam 6 jam ini? Benar. Kau tetap saja harus menyerahkan posisi CEO dan juga minta maaf ke keluarga Pradipta dengan obat langit. Kau yakin? Kalian sudah menang? Bu Rina, saham grup Susanto sudah stabil. Ini benar-benar sudah stabil. Bagaimana mungkin? Di dalam internal, Joko mengantar kembali barang-barang serta melindungi grup Susanto. Lini produksi perusahaan sudah pulih. Di eksternal, karena perluasan pasar luar negeri oleh grup obat langit, pesanan melonjak naik, harga saham perusahaan tentu saja naik. Ini juga karena keberuntungan. Jangan anggap keberuntungan sebagai kemampuan. Awas saja kau bisa selamat kali ini, tapi nggak bisa selamat lain kali. Apa yang kau lakukan? Taruhan sudah selesai. Bu Rina sudah menang. Tolong kalian semua tepati taruhannya. Rina, kami semua adalah senior di perusahaan. Kau yakin mau setegah itu? Dasar kalian bocah-bocah nggak tahu diri. Demi siapa kami melakukan ini? Bukankah demi kebaikan perusahaan? Sekarang kalian malah menyalahkan kami? Dari awal, kalian selalu mendukung keluarga Pradipta untuk menindas keluarga Susanto. Berkhianat cuma demi keuntungan. Sebenarnya, kalian demi grup Susanto atau demi keluarga Pradipta? Kau mau melawan? Dulu, ayahmu nggak bakal bicara begini kepadaku. Inikah sikapmu sebagai anak muda? Cepat buka pintu dan biarkan kami keluar. Buka pintunya, antar aku turun. Kalau enggak, Jangan merasa kau tua dan bisa memerintah. Aku sudah lama sabar kepadamu. Kalau tidak menepati taruhan, aku bakal menghajar kalian satu persatu. Rina, kau tunggu saja. Grup Susanto bakal bangkrut karena kalian. Fajar, ya, kemarilah. Hah? Mendekat lagi. Lagi? Ayo, kita pulang makan. Maksudmu, Joko sudah berpihak dengan Rina? Benar, tanpa ada pengepungan aliansi Brunei, Rina memanfaatkan obat langit menaikkan harga saham. Saham grup Susanto sudah stabil. Pak Bagus, semua ini adalah perbuatan Fajar. Bisa melakukan sampai begini. Fajar ini memang hebat. Kau temui Joko langsung. Baik, dengan senang hati. Aku ganti baju dulu. Malam ini harus ada jajanan malam untuk menebusnya. Kau juga ganti pakaian dan istirahatlah. Kau mau makan apa? Aku pergi buatkan. Hari ini kau juga sudah lelah. Aku pesan makanan dari restoran terdekat saja. Aku cuma melihat kalian bekerja. Aku nggak melakukan apa-apa. Saat aku kecil, di kediaman Lama Susanto, ada seorang pembantu, Bu Sari. Masakannya enak. Nanti aku undang dia kemari. Baik.
Halo, Pak Fajar, tolong. Ada apa? nggak ada apa-apa. Aku ada urusan di luar. Kau tinggallah di rumah, jaga dirimu. Kalau lapar kau masaklah sendiri. Jangan pesan makanan luar. Baik, aku turuti permintaanmu. Kau juga jaga dirimu. Ya. Pak Fajar, akhirnya kau sudah datang. Ini ulah bagus. Dia minta aku serahkan 90% saham aliansi Gunai sebagai tebusan. Dia baru mengampuniku. Dia juga bilang, jangan mengira Anda jago berkelahi, maka bisa melawannya. Kekuatan keluarga Pradipta nggak akan bisa Anda goyahkan. Selain itu, dia beri aku waktu 3 jam untuk pertimbangkan. Apakah mau kembali ke keluarga Pradipta? Atau menghilang selamanya? waktu 3 jam. Untuk menghabisi Bagus, harusnya cukup. Untuk menghabisi Bagus, harusnya sudah cukup. Bukan! Pak Fajar, aku tahu kemampuan Anda. Sangat hebat. Mudah untuk membunuh Bagus. Tapi orang-orang yang di sisinya sulit dihadapi. Coba kau jelaskan. Sekretaris pribadinya, samurai wanita nomor 1 negara Jeran. Penjaga kediaman Pradipta, Pak Pradipta, itu hampir mencapai tingkat tenaga alamiah. Selain itu, Kepala keluarga Pradipta, Hendra Pradipta, di 10 tahun lalu, dia sudah mencapai tingkat tenaga alamiah. Sudah bertahun-tahun, dia pasti sudah di atas tingkat tenaga alamiah. aku sudah tahu. Mau punya makanan, aku sudah lapar. Bukan. Kemampuan Pak Fajar begitu kuat, pasti punya penyokong yang kuat. Dia begitu tenang. Wajar saja. Wajar. Pergilah. Cepat. Ya. Pak Fajar, kapan bantuan kita tiba? Bantuan apa? Bukan Pak Fajar. Lawan kita adalah tingkat tenaga alamiah. Mungkin Anda belum punya gambaran. Tingkat tenaga alamiah bisa mengalahkan 10 orang tingkat master. Pak Fajar, Anda begitu tenang. Apakah punya penyokong? Nggak ada. Habislah. Cuman seorang diri pasti bakal kalah. Pak Fajar, aku pergi dulu. Aku nasihati Anda sebaiknya cepat kabur. Berhenti. Sudah telat. Berhenti. Sudah telat. Pak bagus aku. Kau sudah tua. Kau malah berlutut kepada anak muda. Kau nggak takut usianya jadi pendek? Bukan. Pak Fajar, aku tahu kemampuan Anda. Tapi kalau ada teman-teman kita masih punya kesempatan. Sekarang cuma ada kita berdua. Ini sulit. Cuma keluarga Pradipta. Untuk apa panik? Cuma, di seluruh kota Bahari yang berani meremehkan keluarga Pradipta, cuma orang mati. 4 orang tingkat master. Aku juga nggak menyiapkan senjata, Pak Fajar. Dia paling cuma tingkat master. Kalau 1 lawan 4, bukankah menurutmu dia butuh senjata? Cepat selesaikan. Bukankah ini ada senjata? Pak Bagus, orang-orangmu juga nggak hebat. Pak Bagus, orang-orangmu juga nggak hebat. Apakah kau hari ini nggak mau menyisakan jalan keluar lagi? Aku sudah pernah bilang, aku nggak suka bermain dengan orang hina. Tentu saja. Nggak sudi bermusuhan denganmu. Keluarga kalian berkali-kali memprovokasi grup Susanto. Bahkan sudah melukai orangku. Katakanlah, bagaimana menyelesaikan ini? Baiklah. Bagaimana kau mau selesaikan ini? Joko dan para anggotanya sudah menjadi urusanku. Sekarang kau segera bawa anggotamu dan Enyah dari sini. Lain kali, jangan muncul di depan kami lagi. Mungkin aku bisa pertimbangkan mengampuni kalian. Mengampuni kami? Hari ini siapa yang bisa membunuhnya ku beri hadiah 20 miliar. Semua orang hidup demi uang.
Teman-teman bunuh dia, maka kita bisa hidup makmur. Pak Fajar, cepat pergi. Mereka nggak punya senjata rahasia lagi. Siapa bilang aku cuma pakai senjata rahasia? Fajar! Cari mati. Tebasan iblis. Ini adalah jurusnya yang membuat dia menjadi terkenal di negara Jeran. Katanya pernah membunuh banyak tingkat master. Ada satu perkataanmu yang benar. Sudah saatnya kita mengakhiri lelucon ini. Nggak mungkin. Cuma satu jurus? Ini nggak mungkin. Mati lo kau. Joko, Kemarilah. Fajar! Kau percaya nggak aku bakal menghabisimu dan bikin keluargamu mati bersamamu? Ya? sampai sekarang aku belum menemukan orang tuaku. Mungkin kau harus kecewa. Pak Fajar, bukankah kita harus sisakan jalan keluar? Bukan. Dia sudah mau membunuh keluargamu, kau masih mau biarkan dia hidup sampai tahun baru? Ayo. Lepaskan bajunya. Fotokan dia. Bukan. Apa? Apa? Pak Fajar, kita nggak perlu sampai gini, kan? Fajar, lepaskan aku. Kalau kau nggak punya kelemahan, ya gimana kalau dia mau membunuhmu? Selain itu, aku mau coba keberanianmu. Aku mau lihat kau pantas nggak jadi anak buahku. Sekarang dia sudah nggak bisa bergerak. Aku sudah beri kau kesempatan. Bisa lakukan atau enggak, itu tergantung kau. Joko, kalau kau berani melukaiku, aku bakal memutilasimu. Temanku, sudah begini. Kau masih mengancam mau memutilasi. Aku cabut rambutmu dulu. Coba saja kau balas aku. Fajar, aku bakal ingat masalah hari ini. Aku bakal membalasmu. Kau tunggu aja. Aku bakal menunggumu. Kau mau lakukan atau enggak? Tunggu. Lepaskan aku. Aku bunuh kalian. Dasar. Diam kau. Kau percaya enggak? Sekarang aku bakal bikin kau menjadi terkenal di kota Bahari. Kau? Siapa? Siapa? Aku telah datang. Mohon maaf Pak Bagus. Paman Chandra, kau sudah bebas lebih awal. Sekarang, aku cuma mau 2 orang ini mati. Lenyapkan juga video dan fotonya. Baik. Pak Fajar, si Chandra ini sudah berlatih bela diri selama puluhan tahun. Kemampuannya di kota Bahari cuma di bawah Hendra saja. Sekarang dia pasti sudah melewati tingkat tenaga alamiah. Dia berbeda dengan para pembunuh yang tingkat master tadi. Anak muda, kau memang punya kemampuan? Tapi kau seharusnya nggak sombong sampai melukai Pak Bagus. Pak Bagus yang duluan, bahkan berkali-kali melukai orangku. Aku bisa terima kalau bertarung saja di sini. Aku bahkan ambil risiko harus menjadi buta buat merekam videonya. Kerugian mental gini. Setidaknya harus 2 triliun. Sembarangan.
Kekuatan dalam bocah ini ternyata lebih kuat daripada aku. Paman Chandra, bunuh aja dia. Kalau masih mau berkelahi, aku bakal meladenimu. Kalau nggak mau lagi, maka beri aku uang. Bayar 3 triliun saja, aku bakal berikan video dan fotonya kepadamu. Bukankah tadi bilang 2 triliun? Naik lagi jadi 4 triliun. Pak Fajar, sudah begini, kenapa malah memeras keluarga Pradipta? Kalau nggak bayar, aku naikkan lagi. Sekarang 5 triliun. Apakah pukulan Paman Chandra bikin kau jadi bodoh? Paman Chandra. 5 triliun. Kita sepakat. Paman Chandra. Untuk apa kau memberinya uang? Kau bunuh saja mereka. Aku nggak bisa membunuh bocah ini. Paling parahnya kami cuma bakal terluka parah. Lagi pula, jangan sampai reputasi keluarga Pradipta hancur. Lebih baik ambil kembali dulu video dan fotonya. Aku... Bocah, melawan keluarga Pradipta bukanlah perbuatan bijak. Menurutmu, keluarga Pradipta melawanku adalah perbuatan bijak? Aduh, tadi aku takut banget. Menurutmu, setelah Pak Chandra mengurung diri, kenapa temperamennya jadi baik dan gampang diajak bicara? Dia baru melewati tingkat tenaga alamiah. Tingkatannya masih belum stabil. Kekuatannya nggak cukup, bisa punya temperamen gimana? Paman Chandra, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Aku cuma terluka akibat pukulannya. Dia cuma tingkat master saja. Mana mungkin bisa melukaimu? Kekuatan bocah ini mengerikan banget. Kuat banget. Mau melawannya mungkin harus pakai banyak kekuatan. Kalau begitu, kerahkan semua kekuatan keluarga Pradipta. Apakah masih nggak bisa membunuhnya? Lebih baik utus orang selidiki latar belakangnya dulu. Selidiki dulu identitasnya. Kita baru bikin rencana. Fajar. Kemarin malam kau kemana saja? Nggak ada. Aku cuma menemui Bagus. Bagus. Dia punya banyak anggota, banyak ahli bela diri. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo, aku sudah lapar. Ayo. Wah, sarapannya sudah disiapkan? Wangi banget. Usahari yang dulu kubilang kepadamu, aku sudah mengundangnya. Kau cobalah. Meski kali ini kau nggak terluka, tapi kau sudah menghina. Bagus, itu sama aja menghina keluarga Pradipta. Dengan sifat kejam Hendra, dia pasti nggak bakal diam aja. Tenang aja. Kau cuma perlu bekerja dengan tenang. Biar aku urus sisanya. Ayah, maafkan aku. Aku dasar nggak berguna. Dasar nggak berguna. Sebagai tuan muda keluarga Pradipta, sudah membawa banyak anggota, masih bisa dipermalukan. Kau sudah mempermalukan keluarga Pradipta. Ayah, aku yang sudah ceroboh. Si Fajar itu lebih sulit dihadapi dari yang kukira. Sudahlah. Masalah ini nggak perlu kau urus lagi. Serahkan padaku aja. Dendammu akan kubalaskan. Kehormatan keluarga Pradipta akan kurebut kembali. Maafkan aku. Beberapa waktu ini kau nggak istirahat, aku nggak paham bisnis, juga nggak bisa membantumu. Kau ini mencari pengawalku dengan baik saja sudah banyak membantuku. Fajar, Ya,
Kau bersedia melindungiku selamanya? Halo, Pak Hendra. Pak Hendra, Aku langsung ke intinya. Silakan Fajar. aku minta maaf atas kejadian anak Anda. Aku bisa bayar biaya pengobatannya. Kau kira keluarga kami kekurangan uang? Ini sudah kuputuskan. Kalau kau nggak serahkan Fajar, aku bakal bikin satu keluarga Susanto untuk mati bersamanya. Bukan aku. Halo, kau Hendra kan? Aku yang melakukannya, kau cari aku saja. Lancang banget, kau berani banget menjawab. Kau sudah bersiap mati sebagai penebusan maaf. Anakmu yang duluan, aku cuma membalas saja. Kenapa? Nggak terima. Dia sudah kalah, makanya panggil ayahnya. Aku sarankan keluarga Pradipta lebih baik menyerah aja. Kalau enggak, lain kali, aku juga bakal mengikatmu ke tiang. Fajar, sekarang keadaanmu dalam bahaya. Besok pagi, kau pergi dari kota Bahari dan bersembunyilah dulu. Apa? Sekarang aku minta asistenku untuk pesankan tiket pesawat ke luar negeri. Ingat, pakai masker dan kacamata hitam. Jangan sampai dikenali. Kalau ada keperluan, Cuman keluarga Pradipta aja. Nggak perlu khawatir. kau lagi lihat apa? Menonton drama pendek. Judulnya Inikah Namanya Kabur. Ini bagus banget. Ini diperankan oleh Rizal Pratama. Kalau begitu, kalian semua harus mati. Fajar, logikaku bilang harus memintamu pergi dari kota Bahari. Tapi aku ingin kau di sisiku. Setelah kembali produksi, sekarang sudah lebih sibuk. Dasar kau ini masuk juga nggak mengetuk pintu dulu. Dulu aku juga nggak ketuk pintu. Aduh, maafkan aku orang paling berjasa. Ayo kita pulang, aku sudah lapar banget. Supir rangkap koki sudah tersedia. Mau nggak aku beli beberapa sayuran? Nggak perlu. Aku sudah minta Bu Sari masak buat kita di rumah. Aduh, benar juga. Aku hampir lupa. Di awal masih nggak terbiasa. Ayo supir Fajar. Cepatlah, aku sudah lapar. Ayam goreng garing? Sudah lama nggak makan ini. Bu Sari memang yang terbaik. Memangnya aku nggak baik? Pokoknya nggak sebaik Bu Sari. Sudahlah, ayo makan. Tunggu. Aku makan duluan. Hei, kau sudah melawan? Paha ayam ini ada racun. Paha ayam ini ada racun. Kau bercanda? Mana mungkin? Jangan sembarangan berbicara. Kalau kalian nggak percaya, tanya saja dia. Ini Kenapa bilang, masakanku beracun? Semua masakan ini aku beli langsung. Aku sudah masak dari sore. Kalau Bu Sari bilang nggak beracun, ayo, kau makanlah. Fajar jangan cari masalah. Dari kecil Bu Sari menjaga kami, memasak untuk kami semua. Mana mungkin meracuni kami? Diam. Makanlah. Makan. Bu Sari, kenapa kau melakukan ini? Benar. Apakah keluarga Susanto pernah bersalah kepadamu? Bu Rina, Bunia, aku juga terpaksa. Anakku berjudi dan berutang banyak. Dia sudah hampir dipukul sampai mati. Aku sungguh nggak berdaya. Baru menepati permintaannya. Siapa orang itu? Dia Kak, kau baik-baik saja, Kak? Ya, Ini racun campuran. Penyebarannya cepat banget. aku panggilkan ambulans. Sudah nggak sempat lagi. Racunnya harus segera ditawar.
Itu apa yang bisa ku bantu? Ambilkan es batu. Setelah ditawar dia bakal kepanasan. Ini. Nggak cukup. Aku cari di luar. Fajar, panas banget. Es. Aku mau es. Apakah sudah mulai memanas? Atau apakah sudah mulai memanas? Atau sepertinya racun ini harus dihisap langsung. Sampai tubuhku nanti baru kutawarkan. Meski aku kebal pada semua racun, tapi ini perlu waktu. Dalam 2 hari ini, tingkatanku harus kutahan di bawah tingkatan tenaga alamiah. Hal begini. Selain keluarga Pradipta, aku nggak bisa menebak orang lain lagi. Sepertinya aku terlalu baik. Sudah 3 bulan, sedangnya akhirnya sudah terbuka. Di mana cahaya tadi? Apakah aku sudah rabun? Untung racunnya sudah ditawar. Di mana Fajar? Saya sekolah, langsung jemput dia pulang untuk hadiri acara malam ini. Baik, cepatlah. Baik. Soda, malam ini ada acara di rumahku. Pasti banyak banget kue kesukaanmu. Bagus sekali Kak es batu. Besok aku bawa kau makan di rumahku. Baiklah. Tuan Fajar, Nona Rina, duduklah. Kita bakal berangkat. Hore. Hore. Suasana hati kalian lagi sebagus ya. Aku yakin kalian pasti bisa memaafkan kedatanganku yang tanpa diundang. Kenapa Pak Hendra ada waktu datang kemari? Tentu saja karena ada urusan. Aku datang kemari mau membahas kerjasama dengan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya kami cuma keluarga biasa. Mana ada kerjasama yang bisa dibahas dengan keluarga Pradipta? Keluarga Wijaya. Mengembangkan kerangka buatan, para keluarga besar sudah mendengarnya. Teknologi ini pasti merupakan prestasi yang sangat besar. Jadi Pak Hendra berharap di dalam proyek ini kita bisa bekerja sama dan saling untung. Pak Hendra mau gimana kerjasama? Kalau syaratnya cocok, keluarga Wijaya tentu merasa terhormat. Kerangka buatan tanpa syarat diserahkan ke keluarga Pradipta untuk dikembangkan. Nantinya keuntungan untuk keluarga Wijaya sebanyak 5%. Ini jelas-jelas pencurian. Persyaratan ini nggak cocok. Aduh. Pak Edi, mungkin kau belum paham. Aku kemari bukan untuk berdiskusi. Tapi untuk mengabari. Pak Hendra, keluarga Wijaya menolak pembelian paksa, maka aku mewakili Pak Edi mempersilahkanmu keluar. Silakan. Chandra, Keluarga Pradipta punya prinsip gimana? Yang patuh pada kita bakal hidup. Yang melawan bakal mati. Kau jelas-jelas mau mencuri. Teknologi ini ada di tangan siapa nggak ada bedanya. Kalau merasa pembagiannya kurang, aku bisa tambahkan sedikit. Jangan pura-pura lagi. Semuanya tahu keluarga Pradipta melakukan apa saja demi keuntungan. Kau mau memakai kerangka buatan menjadi alat untuk mencari untung. Bukankah semua produk yang diciptakan itu memang demi keuntungan? Menurutku, kalian berdua lebih baik pertimbangkan puluhan karyawan dan juga putra kalian yang berusia 7 tahun itu. Kau mau ngapain? Kalau kau berani melukai anakku, aku nggak bakal memaafkanmu.
Jangan lukai keluargaku dan karyawanku. Ini adalah hak paten dan datanya. Bukankah bagus kalau dari tadi begitu? Buat apa buat keributan? Ada apa? Aku sarankan kalian patuh. Barangnya sudah kami belikan. Kalian mau gimana lagi? Kalian nggak seharusnya menipuku. Jangan. Mungkin Fajar sudah mau melawan keluarga Pradipta. Aku nggak bisa biarkan dia dalam bahaya lagi. Jadi gimana? Kalau dia sudah bertekad, nggak bakal ada yang bisa membujuknya. Aku kenal seseorang. Dulu dia terkenal banget, tapi sudah lama menutup diri. Pak Marwan Iskandar. Kalau bisa undang dia menjadi penengah, mungkin ada kesempatan. Tapi mengundangnya keluar bukan hal yang mudah, kan? Apapun pengorbanannya, aku harus bisa melakukannya. Pak Marwan, kali ini sudah merepotkan Anda. Nggak perlu sungkan. Intinya aku hanya pebisnis. Ini murni bisnis. Ingat janjimu kepadaku. Pasti, saat Obat Langit mau membuka pabrik, aku bakal memilih pabrik keluarga Iskandar. Keuntungan ini adalah milik Anda. Pak Hendra, seperti kesepakatan kita dulu, kedua pihak berdamai. Ini baik untuk kedua pihak. Kalau grup Susanto memang berniat begitu, Fajar juga nggak bakal berkali-kali menantang keluarga Pradipta. Tindakan Fajar agak ceroboh, tapi nggak berniat menyinggung Pak Bagus dan keluarga Pradipta. Aku bersedia membayar 2 triliun, berjanji memprioritaskan pasokan obat langit, agar keluarga Pradipta punya hak jual pertama. Aku harap Anda mau memaafkan. Yang aku mau adalah hak paten teknologi obat langit. Selain itu, 51% saham grup Susanto. Permintaan Pak Hendra, apa bedanya memintaku menyerahkan obat langit dan grup Susanto? Yang aku mau memang itu saja. Pak Hendra menerima perundingan ini, bukankah agar kita bisa saling mengalah dan berkembang dengan damai? Bu Rina, kau memang masih muda. Apa maksudmu? Aku nggak berharap kau bisa menerima, tapi karena hari ini kau sudah datang, terima atau enggak, bukan kau yang memutuskan lagi. Di siang bolong begini, apakah kau bisa melukaiku? Aku ingin membunuhmu, tapi kalau kau bisa menjadi istri anakku, mendapatkan obat langit dan grup Susanto, kau boleh nggak perlu mati. Anak dan ayah sama saja. Jangan harap Pak Marwan ini... Bu Rina, maaf banget. Hari ini aku menipumu, kemari aku juga nggak berdaya. Tapi perintah Pak Hendra aku harus patuhi. Kau juga orangnya Hendra. Marwan, lukanya terlalu parah. Nggak bisa selamat lagi. Putraku, Fajar, aku mohon bahwa dia pergi dari kota Bahari. Minta dia hidup dengan baik. Sudahlah. Sudahlah. Aku terima karma ini. Kedepannya, kalau Fajar mampu balas dendam, aku bakal suruh dia memutuskan rantai karma ini. Kalau nggak bisa, aku juga bakal melindunginya sampai akhir hidup. Enggak, jangan.
Sudah. Hendra, entah itu dendam lama atau baru, nyawamu bakal ku ambil. Aku dengar Fajar itu hebat banget. Aku nggak percaya kalau hari ini dia datang, dia masih bisa keluar hidup-hidup dari sini. Semua tempat ini ada jebakan. Dia cuma pengawal biasa. Mungkin kita nggak perlu turun tangan. Ngomong-ngomong soal Rina, semalam melihat wajahnya, dia beneran cantik. Kalau Pak Bagus sudah bosan, apakah dia bakal berikan kepada kita? Dalam dasar nggak berguna. Panggilkan Hendra keluar. Fajar, kau pikirkan baik-baik. Rina masih ada di tanganku. Kau masih berani bilang? Kau berani sekali. Lepaskan anakku. Ayah. Kau ini bodoh sampai bisa datang kemari sendiri ya. Cepat kabur. Lepaskan anakku lalu serahkan diri. Kalau enggak, aku bakal bunuh dia sekarang juga. Kau kira aku nggak berani membunuh anakmu, Hendra? Kesabaranku ada batasnya. Aku hitung sampai 10. Lepaskan kita. Kalau enggak, aku bunuh anakmu dulu. Fajar! Fajar! Bukankah panah mesin ini pasti bisa membunuh yang di bawah tingkatan tenaga alamnya? Bocah ini pernah bertarung denganku. Kekuatannya cukup hebat. Setidaknya sudah mencapai tingkatan tenaga alamnya. Hah? Aku sudah meremehkanmu. Sudahlah. Kesabaranku habis. Bagus, jangan salahkan aku. Salahkan ayahmu nggak mau menolongmu. Kalau kau berani melukaiku, keluargaku pasti bakal menghabisimu. Yang nggak bakal berani. Fajar, aku sudah paham niatmu. Kau nggak perlu korbankan nyawamu untukku. Cepatlah pergi. Rina, saat ini aku melakukan demimu. Tapi sekaligus, demi keluargaku juga. Anakku! Bagus. Semuanya dengarkan. Bunuh dia. Bunuh dia, aku hadiahkan setengah harta keluarga Pradipta. Iya. Kau punya jurus apa lagi? Keluarkan saja. Kau punya jurus apa lagi? Keluarkan saja. Sekarang juga aku bakal buat dia temani anakku mati. Pak Hendra, awas. Membiarkanmu mati begitu mudah sudah baik kepada kamu. Sebenarnya kau ini... Membantu kejahatan. Membunuh orang tuaku. Kau pantas mati. Fajar! Fajar! Racunnya belum diobati, harus ditekan dengan kekuatan dalam. Ini bukan cara terbaik. Enggak masalah. Sudah mau mati, masih keras kepala. 10 tahun lalu, aku sudah lewat tingkat tenaga alamiah. Kau baru masuk ke tingkat itu, tenagamu sudah lemah, juga sudah kena pukulanku. Kau sudah nggak bisa melawanku lagi. Kalau kau bawa Joko dan lainnya kemari, kau mungkin bisa bertahan agak lama. Sekarang,
Kau harus membayar kesombonganmu. Fajar! Grup Susanto dan obat langit bisa kuserahkan. Lepaskanlah dia. Anakmu sudah mati. Apapun itu sudah telat. Baguslah darah ini sudah keluar. Lega! Racun yang gak sempat kukeluarkan, akhirnya sudah keluar. Sekarang akhirnya gak perlu menekan kekuatanku lagi. Tingkat dewa? Kau sudah mencapai tingkat dewa? Ini nggak mungkin. Sudah berlatih begitu lama, masih di tingkat tenaga alamiah. Dasar nggak guna. Nggak mungkin. Akulah penguasai kota Bahari. Nggak bakal kubiarkan orang lain lebih kuat dariku. Kau sebenarnya siapa? 15 tahun lalu, putra keluarga Wijaya yang kau habisi. Fajar Wijaya. Kau adalah anak tunggal dari keluarga Wijaya? Dulu saat kau membunuh orang tuaku dan juga 30 lebih anggota keluarga Wijaya, pernahkah kau berpikir tentang hari ini? Nggak mungkin. Semua keluarga Wijaya sudah mati, mana mungkin kau masih hidup? Kekejaman keluarga Pradipta memang sudah jadi warisan. Kau merebut hasil usaha ayahku. Anakmu juga merebut hasil usaha istriku. Karma untuk keluarga Pradipta. Sudah saatnya dibalas. Aku jadi payah bertahun-tahun. Pada akhirnya malah sia-sia. Sia-sia. Keadaan kota Bahari sudah saatnya membaik. Fajar, kau. Soda, kau masih ingat aku? Mungkin kau sudah lupa. Sebenarnya kita pernah bertemu saat kecil. Soda, hari ini masih mau bermain masak-masak. Hari ini aku sudah membawa boneka KS Batu menjadi ayah, aku menjadi ibu. Baiklah, aku bakal menurutimu. Aku bakal selalu melindungimu. Ya, setelah aku dewasa, aku bakal menikah denganmu. Soda, ada apa? KS Batu. Kemarin kau masih belum menjawabku. Apa? Apakah kau bersedia melindungiku seumur hidup?